Halo teman-teman, nama saya Irfan, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memulai investasi, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana memahami laporan keuangan perusahaan yang tentunya bisa kita jadikan acuan untuk berinvestasi di sana. Laporan keuangan bisa didapatkan dari situs-situs seperti rti.co.id, stockview.com, idinvesting.com, atau juga bisa mendapatkannya langsung dari situs resmi perusahaan tersebut. Dalam sebuah laporan keuangan terdiri dari beberapa statement perusahaan, seperti income statement yang fungsinya untuk melihat apakah perusahaan tersebut untung atau rugi, balance sheet yang fungsinya untuk melihat seberapa banyak aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan, dan cash flow atau arus kas yang fungsinya untuk melihat keluar masuknya uang yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Umumnya, setiap laporan keuangan disajikan dalam bentuk kuartal atau dalam kurun periode tertentu, misalnya tahunan atau yang kita sebut annual, atau juga bisa per 3 bulan atau quarter. Income statement menjabarkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Kita bisa mengecek total sales, gross profit atau laba kotor, operating income atau laba usaha, net income atau laba bersih, dan EPS atau earning per share. Tips bagi kalian, jangan lupa untuk cek perusahaan yang growth-nya semakin bagus, maka perusahaan tersebut semakin baik. Selanjutnya, balance sheet. Balance sheet terdiri dari aktiva atau aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam aset itu terdiri dari seperti peralatan kantor, peralatan produksi, dan lain-lain. Semakin banyak aset yang kita miliki, maka perusahaan bisa dikatakan semakin bagus. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban, menjabarkan kewajiban pajak atau hutang yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin rendah nilainya, maka semakin bagus pula perusahaannya. Dan yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas sendiri dihitung dari total aset dikurangi dengan liabilitas, intinya seperti itu. Selanjutnya adalah cash flow atau arus kas. Cash flow diperoleh dari beberapa aktivitas perusahaan, seperti aktivitas operasi yang berisi arus kas masuk yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa dari bisnis inti, dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas usaha seperti gaji karyawan hingga pembayaran kepada supplier. Aktivitas investasi, rincian arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi perusahaan seperti pembelian aset maupun penjualan tanah dan bangunan. Aktivitas pendanaan, yaitu rincian kas yang dihasilkan dari aktivitas yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham baru, obligasi, dan dividen. Free cash flow menggambarkan seberapa kuat posisi perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Saran sih yang sebaiknya positif, karena kalau negatif bisa jadi perusahaan tersebut berhutang atau mencari sumber dana yang lainnya. Nah, itu saja sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di next video saya.